untuk berbelanja, al-ba'ah falyatazawwaj, hendaklah dia melakukan satu sunnah, yaitu nikah. Kenapa? Karena nikah ini adalah bagian dari syariat agama. Dalam hadis yang lain dikatakan, an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah sunnahku, maka siapa yang membencinya atau tidak mau melakukannya, maka bukan dari golonganku. Lalu kita lanjutkan hadis tadi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk melakukan, yaitu mampu untuk berinfak, mampu untuk memberi nafkah, mampu untuk menghidupi istilahnya keperluan keluarga, maka hendaklah nikah. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, falyasum. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innalahu wija, dia dengannya akan menjadi insyaallah kebaikan baginya. Dan oleh karena itu hari ini atas sunnah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bapak kita, keluarga kita, saudara kita, yaitu Ustaz Jafaruddin Bapak Hafsah, melaksanakan satu syariat di antara syariat agama, yaitu menikahkan anaknya. Dan ini adalah merupakan kebaikan baginya insyaallah. Dan kebetulan anaknya adalah anak perempuan, maka beliau sudah mengurangi tanggung jawabnya, karena insya Allah akan berpindah tanggung jawab, yaitu suaminya nanti yang akan bertanggung jawab dunia akhiratnya, baik buruknya tergantung bagaimana suami menjadi pemimpin di sekitarnya. Salam dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ar-Rum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, yaitu menjadikan pada diri kalian pasangan-pasangan, laki berpasangan perempuan, perempuan berpasangan laki-laki, yang dua-duanya saling membutuhkan, yang dua-duanya saling memerlukan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar terjadi kedamaian di antaranya. Litaskunu ilaiha, supaya laki-laki bisa merasakan kebahagiaan dan perempuan bisa merasakan ketenangan, berada di bawah naungan pemimpin, yaitu suaminya menjadi pemimpin. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan bagi kalian pasangan ini, yaitu al-wuddu. Al-wuddu itu kasih sayang. Wa rahmah, naungan. Kalau ada kata rahmat dan kasih sayang, itu artinya kemahakuasaan Allah dengan sifat menaungi hambanya, maka laki-laki menaungi istrinya, dan suami mendapatkan ketenangan di bawah hadirnya seorang istri sebagai pasangan yang insya Allah nanti diperlakukan istrinya secara muasyarah bil ma'ruf, yaitu pergaulan yang dianjurkan oleh Allah dalam agama. Saya ingin menekankan di sini bahwa dalam hubungan suami istri ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab secara agama dan tanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab terhadap agama artinya bagaimana suami memerankan diri sebagai pemimpin di depan istrinya. Maka saya ingin menyampaikan bahwa ada buku namanya Lailatul Zafaf. Di dalam buku Lailatul Zafaf ada satu nasihat. Sebagai seorang suami, hendaklah melakukan dan mengajak keluarganya atau istrinya, insya Allah akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini untuk senantiasa, yang pertama, mengambil ikhtiarnya dan bermohon kepada Allah dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat menurut pesan dalam buku Lailatul Zafaf. Kenapa ada namanya salat sunat 2 rakaat? Salat sunat 2 rakaat inilah yang disebut dengan salat sunat rak'atainil hajah. Kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atainil hajah. Apabila salah seorang di antara kalian
menginginkan satu urusan, apalagi urusan yang sangat hebat, super hebat, karena urusan yang sangat tinggi, yaitu pemimpin, suami, pemimpin, maka falyusalli raka'atainil hajah, hendaklah dia berikhtiar kepada Allah dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat hajat. Dalam salat sunat hajatnya, suami jadi imam, istri jadi makmum. Ajaklah istri untuk sholat di belakang kita. Itu sebelum segala sesuatu. Setelah itu, apabila sudah selesai sholat, maka jangan lupa berzikir. Setelah zikir, bacalah 3 qul huwallahu ahad. Untuk apa kita baca qul huwallahu ahad? Untuk mengekalkan kesan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengekalkan pemahaman persandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengekalkan keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya tidak beranak dan tidak beranakan. Lalu kemudian bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Lalu bacalah qul a'udzu birabbin nas, lalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari mengajak istrinya bermunajat, memohon dipimpin oleh sang suami. Kalau dalam doa hajatnya, awalilah dulu dengan hamdalah, salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Diperpendek doanya kalau mungkin tidak bisa terlalu panjang, kita bilang wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa hiya laka ridhan bima qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Kata ulama, saat dia mengatakan wala hajatan min hawaijid dunya, tidak ada hajat dari hajat dunia akhirat melainkan engkau punya kuasa untuk memenuhinya ya Allah. Maka minta saat itu ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan di dunia dan di akhirat. Berikanlah kepada kami keturunan yang banyak. Minta ya keturunan yang banyak. Jangan minta yang dibatasi. Karena kalau kita minta yang banyak belum tentu dikasih banyak. Apalagi kalau kita sudah bilang batasi 2 aja, ya jangan. Minta yang banyak. Saya dulu ketika sebelum nikah minta ya Allah berikan yang banyak. Ternyata Allah benar-benar adil. Dia berikan kepada saya 12 orang. 13. Alhamdulillah. Tapi kita harus tahu apa hajatan kita, apa permohonan kita, apa niat kita. Paling tidak kita minta ya Allah keturunan soleh solehah, indah dipandang mata, menyejukkan di hati, hafidh hafizah yang menghafal Al-Quran. Dan ternyata Allah juga menghadir. Alhamdulillah anak-anak kami semuanya yang sudah tembus hafalan Qurannya sementara 7 orang 30 juz. Yang ke-8, yang ke-9 sementara menuju penyempurnaan hafalannya. Alhamdulillah. Lalu kemudian dalam konteks ini setelah selesai bermunajat kepada Allah, lalu ajaklah istri, salamilah. Ketika kita menjalani istri sebelum segala sesuatu, salaman, maaf lahir batin. Kemudian ambillah atau arahkan tangan kita ini ujung jari-jari kita ke jidatnya istri. Jidatnya istri. Waktu kita arahkan ke jidatnya istri, kita bilang Allahumma inni as'aluka khairaha. Aku memohon kebaikan istriku dari ujung jidatnya. Wa khaira ma jabalta alaih, dan kebaikan yang tersingkap di dalamnya, terkandung di dalamnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Sebaliknya, Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Aku juga berlindung dari keburukannya dan keburukan yang tersembunyi di dalamnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ini adalah ikhtiar, karena Nabi mengatakan la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa. Maka tugas kita adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Soal ijabahnya, pengabulannya dia punya. Tapi kewajiban kita adalah ud'uni astajib lakum. Bermohonlah engkau kepada aku akan jawab. Maka tanggung jawab suami menjadikan niatan ini dalam hati ketika kita nikah
adalah mau menjadikan generasi-generasi kita generasi yang baik di depan Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang baik secara sosial, yaitu mereka bermanfaat, khairun nas,